Nama saya Nur Huda, jurusan atau prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab perkawinan, yaitu tugas dari Bapak Ma'ruf, Magister Pendidikan. Langsung saja, yang saya ketahui dari PPT yang telah Bapak berikan kepada saya itu adalah yang pertama, pengertian perkawinan atau pengertian nikah. Itu sudah dari halayak siapa saja tahu apa itu nikah, yaitu akad yang halal atau pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, dan disitulah perkawinan. Nah, maka dari itu sudah jelas di ayat Al-Quran, sudah jelas fankihu, fankihu, maka nikahkanlah. Tidak ada kata-kata yang bukan nikah. Ada istilah kebanyakan di desa-desa itu ada yang nikah siri. Kalau menurut saya janganlah nikah siri, karena dalam ayat Al-Quran sudah jelas fankihu, maka wis ndang rabino, gak usah suwe-suwe, maka nikahkanlah di situ. Terus yang kedua, tujuannya dari pernikahan. Dalam hadis yang telah saya temukan di luar konsep PPT yang telah Bapak berikan, dari sini tujuannya yaitu dari sebuah hadis dari An Abdillah ibn Mas'ud, itu yang artinya, wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaklah ia kawin, karena hal itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Kemaluan maksudnya ya alat kelamin dari laki-laki dan perempuan itu. Barang siapa belum mampu, hendaklah berpuasa, karena hal itu dapat mengendalikanmu. Hadis ini muttafaqun alaih. Maksudnya muttafaqun alaih itu ya dari Imam Muslim dan Imam Bukhari kalau tidak salah. Karena hadis muttafaqun alaih itu sudah benar-benar hadis, tidak lemah, tidak dhaif. Ya kuatlah hadisnya, itu kuat. Dan rukun nikah, oh iya, hukum nikah itu banyak. Ada yang wajib, ada halal, ada haram, ada makruh, dan lainnya. Tinggal kita melihat dari konteksnya, nikah yang halal itu gimana. Nikah yang halal ya ada syarat-syaratnya pastinya. Kalau nikah yang haram itu ya nikah lari, kayak nikah seperti contoh, saya mau nikah terus sama perempuan tanpa ada saksi, tanpa ada siapa-siapa, murmur nikah, lah itu haram. Halal itu yang gimana, wajib itu ya harus nikah, soalnya kan dalam Al-Quran fankihu, nikahkanlah gitu. Terus rukun-rukun nikah, kalau menurut saya rukun-rukun nikah itu banyak, yaitu ada saksi, terus ada apa, ada saksi dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Terus ada sebuah mas kawin, nah itu rukun-rukunnya. Terus larangan pernikahan, yaitu dari keluarga sendiri. Kalau saya masih belum paham keluarga jauh itu bisa dinikahkan apa tidak, tapi kalau kita nikah dengan keluarga dekat, masih dari bibi atau dari tante, itu dilarang pernikahannya. Terus kewajiban, oh ya, saya menemukan sebuah hadis dari Waan Abi Hurairah. Abi Hurairah itu adalah Abi Hurairah radhiyallahu an. Itu Abi Hurairah itu
sangat buis saakoni sahabat ini. Hadisnya yaitu qala tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fatfar bida tiddin tariyat yadaka mutafaqan alaih ma'a baqiyatil sab'ah, yang artinya perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Jadi kita nikah dari perempuan itu ada 4 hal, yaitu yang pertama harta, yang kedua keturunan, yang ketiga kecantikan, yang keempat agama. Dan dapatkanlah wanita yang taat beragama, karena engkau kelak engkau akan bahagia. Jadi banyak dari kota-kota itu kalau nikah melihat bebet, bobot, bibit, apalah lupa saya kok, keturunan, harta, kerjaan, kekayaan itu adalah nomor yang kesekian. Yang pertama adalah ad-din, yaitu agama. Karena agama kan pokok dari suatu agama, yaitu tiang agama. Jadi tiang agama itu Islam. Pokok agama adalah Islam, adalah tiang dari agama. Ini dari hadis muttafaqan alaih dan Imam 7. Imam 7 itu banyak, saya lupa. Terus jadi sudah jelas apa rukun, tujuan, hikmah kalau mencari pasangan itu, yaitu lihatlah agama terlebih dahulu. Terus yang saya mau jelaskan lagi yaitu kewajiban dari suami. Sebentar, saya mau minum kopi. Saya lanjutkan lagi. Kewajiban suami. Suami itu adalah ya laki-laki. Suami. Jadi kewajiban seorang suami dalam berkeluarga yaitu ya pastinya satu, menafkahi istrinya, karena sudah jelas lek wis wani rabi ya wani nafkahi. Tuh, yang kedua kewajiban dari suami yaitu memimpin keluarganya, yaitu keluarga kecil, kayak itu punya anak, mendidiknya, memberi nafkah ataupun mengajari yang baik-baik. Terus baik, bersifat baiklah kepada istrinya, kewajibannya. Terus kewajiban dari istri atau perempuan yaitu yang pertama memuliakan suami. Kalau suami capek habis kerja ya langsung dibuatkan kopi, teh, kasih makan, apalah, disambut dengan kecantikannya, kecantikan wajahnya. Atau bisa juga kalau suaminya capek kerja, si istri langsung dandan atau pakai make up biar glowing. Jadi menyambut dengan kecantikan. Terus yang kedua mendidik anak dengan baik. Terus masak, cuci-cuci ataupun apa saja. Tapi kalau menurut pandangan saya yang pernah saya pelajari dalam kitab, itu bukan dalam kitab sih. Ya dalam kitab, tapi saya dikasih tahu sama teman saya, masih belum tahu kitabnya. Tapi kalau nggak salah di kitab Fathul Qorib itu pastinya kayak cuci-cuci, masak itu bukan tugas dari seorang istri, yaitu tugas dari seorang suami. Nah ini Bapak yang ingin saya jelaskan. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, apakah benar seperti masak terus cuci-cuci itu memang tugas dari seorang suami? Kalau dalam kitab, kalau dalam keseharian itu kan ya wis perempuan yang pakai gitu, yang kayak masak atau mencuci. Terus ada di dalam Al-Quran yaitu istilah 3 dalam pernikahan, sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu tidak usah dicari, carilah mawaddah dan warahmah, outputnya yaitu sakinah. Nah ini penjelasannya
saya simpan sendiri. Karena kuncinya sakinah, mawaddah, warahmah. Yang terpenting sakinahnya gak usah dicari, mawaddah, warahmah dicari terus menerus agar outputnya menjadi sakinah. Terus yang terakhir yaitu bab talak, iddah, dan kalau tidak salah rujuk. Itu dalam kitab ingin saya berbagi saja. Di sini ada bab huluk. Huluk itu adalah bab tentang gugatan cerai seorang istri. Istri itu ya perempuan. Di sini ada sebuah hikayah atau sebuah hadis dari Imam Bukhari yang artinya, wahai Rasulullah, aku tidak mencela Sabit bil Qais, namun aku tidak suka durhaka kepada suami. Setelah masuk Islam, lalu Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau mau mengembalikan kebun kepadanya? Ia menjawab, iya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Sabit bin Qais, terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia sebagai talak. Nah, kita dari sinilah asal mula adanya talak. Langsung saja talak itu ya isinya sih, kalau talak menurut saya sendiri itu seperti cerai. Tapi talak ini adalah istilah dalam Islam. Ada talak, ada iddah, ada rujuk. Kalau talak, di sini saya akan menjelaskan talak itu adalah yaitu perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai. Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai. Nah, jadi ayolah kalau kita sudah nikah, tidak usah ada kata-kata cerai. Karena itu dibenci oleh Allah kata cerai. Kalau sudah dalam Al-Quran sudah fankihu, nikahkanlah, yuk wis nikah. Kalau nanti dalam berkeluarga ada seperti terombang-ambingnya kehidupan, ya itu biasa. Maka istilah pesan dari saya, kalau nanti sudah nikah, jangan saling mencari bahagia. Loh, kok bisa? Karena kalau sudah nikah mencari kebahagiaan diri sendiri-sendiri, itu akan menjadikan cerai. Kalau kita sudah menikah, kita berbagi kebahagiaan, bukan mencari kebahagiaan, tapi berbagi kebahagiaan. Terus di sini tentang iddah. Iddah itu istri kalau ditinggal suaminya meninggal ataupun cerai, itu ada masa iddahnya. Yaitu kalau sepengetahuan saya dari orang tua itu sekitar kalau sudah 40 harinya lebih berapa gitu kalau kata orang tua saya. Kalau enggak 100 harinya. Seingat saya sih 3 bulan 10 hari. Tapi kalau kata orang tua itu lebih dari 40 gitu. Karena masa iddah ini masa sucinya seorang perempuan. Terus kalau seorang istri ditinggal oleh seorang suami, itu pasti kalau di daerah saya tidak bisa nemoni tamu kalau lagi takziah. Karena apa? Karena iddah suci, tidak bisa menemui. Sebenarnya contohnya istri saya meninggal, terus kalau ada tamu-tamu tidak ditemui, maksudnya tidak menemui tamu-tamu yang laki-laki. Kalau perempuan insya Allah bisa ditemui. Terus yang terakhir masalah rujuk. Rujuk ini adalah kembalinya perceraian tersebut. Kalau saya contoh orang A dan orang B cerai,
terus bisa dirujuk, ya silakan dirujuk. Rujuk ini bukan istilah di dalam rumah sakit loh. Kan di rumah sakit kan ada istilah rujuk. Kalau rumah sakit urut tidak bisa memberi pelayanan yang baik, nanti kalau sama rumah sakit urut dirujuk ke Malang. Nah gitu, bukan. Rujuk ini adalah istilah dalam pernikahan, yaitu ada talak. Talak ini adalah yang halal hukumnya, bukan hukumnya apa yang sudah ditentukan, talak, iddah, rujuk. Tapi pesan saya, cerai itu adalah perlakuan yang dibenci oleh Allah. Tuh. Terus kalau terima kasih, menurut saya gitu. Terima kasih atas materinya Bapak, dan maaf kalau saya keluar dari konteks PPT yang telah Bapak berikan, karena saya ingin mengembangkan bacot saya ini gimana. Dan terus kalau ada kesalahan dalam video ini, maafkan saya, karena saya butuh bimbingan dari Bapak Ma'ruf. Dan juga jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis tanpa dipungut biaya. Dan juga pesan saya, fangkihu, nikah, tidak usah kayak istilah apa, enggak, langsung nikah, nikah, karena nikah ini wajib gitu. Dan kalau dalam nikah pertimbangkan terlebih dahulu. Cukup sekian dari saya. Ada kata dari diri saya ada kesalahan ataupun ada apa khilafnya, saya minta maaf yang besar-besarnya kepada Bapak dan teman-teman yang menonton ini. Jangan lupa like dan subscribe, karena itu semua gratis. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.